Baik, selamat pagi Ibu Betty. Bagaimana kabar hari ini? Pagi juga Pak Rofin, kabar saya sehat, luar biasa. Puji Tuhan. Artinya kita berharap kita sehat terus ya? Ya, Sehingga amin. kita bisa melakukan aktivitas kita. Iya Pak. Baik, saya merasa senang bisa bertemu Ibu hari ini untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Ibu. Dan otomatis atau saya juga akan ingin memberikan dukungan penuh, dan kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam kegiatan ini. Baik Bapak, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rofin yang sudah menyediakan waktu untuk saya terkait proses coaching yang akan saya lakukan. Saya ingin sekali Pak Rofin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam teknik coaching, baik itu kemampuan untuk presence, keterampilan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga kemampuan mendengarkan aktif. Baik Ibu Betty, dan sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan mendukung dan membantu Ibu secara penuh. Dan kira-kira bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada kegiatan observasi? Baik Pak Rofin, pada kegiatan observasi nanti Pak Rofin saya mohon bantuan untuk mengamati lebih fokusnya pada kemampuan mendengarkan aktif dan juga kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dan ini saya sudah catat. Dan bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Artinya yang Ibu ukur setelah Ibu refleksi, tingkat kemampuan Ibu dalam dua kompetensi ini kira-kira sudah sejauh mana? Baik, saya percaya bahwa peningkatan dalam teknik coaching, yaitu secara khusus kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat membantu sekali Pak dalam saya melakukan coaching, dan tentunya hal ini berdampak baik ketika saya mengajar nanti, membantu saya dalam membimbing murid saya ketika proses pembelajaran Pak di kelas. Baik Ibu, luar biasa. Nah, artinya semuanya ini kita lakukan demi anak didik kita ya di kelas. Baik, kira-kira apa harapan Ibu dalam atau harapan Ibu yang akan Ibu capai dari observasi kita nanti? Baik, harapan saya Pak ketika melakukan observasi nanti, saya melakukan coaching pada rekan sejawat, saya bisa meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif kiranya lebih baik. Baik Ibu, kita sama-sama berjuang ya. Iya Pak. Dan besar harapan saya bahwa semua harapan Ibu bisa tercapai, dan kita akan ketemu lagi setelah sesi coaching. Namun sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga proses coaching yang Ibu akan jalankan ini bisa berjalan dengan lancar, dan semua harapan-harapan yang Ibu harapkan bisa terwujud. Mungkin kita bisa bertemu lagi setelah sesi coaching nanti. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Betty. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi. Pagi Pak Arseni. Selamat pagi Ibu Betty. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana pembelajaran hari ini Pak di kelas? Pembelajaran berjalan dengan lancar. Memang ada satu dua hal mungkin yang menjadi hambatan bagi saya dalam melaksanakan tugas-tugas saya. Oke baik, jadi hari ini Pak siap untuk saya melakukan coaching? Siap. Oke baik, puji Tuhannya. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Arseni menyediakan waktu untuk saya melakukan coaching. Jadi pada coaching ini saya melakukan dengan alur tirta ya. Baik. Jadi pada tahap yang pertama kita akan mulai dengan identifikasi tujuan. Baik, jadi apa sebenarnya tujuan yang ingin Pak Arseni capai pada coaching ini? Bagi yang ingin saya capai mungkin bagaimana meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu secara lebih baik dan lebih efektif. Baik, tujuan yang jelas ya Pak Arseni. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang kira-kira menjadi hal nyata yang terkait hambatan dalam mengelola waktu Pak Arseni sendiri. Apa saja hambatan, masalah atau kendala yang membuat Pak Arseni mengalami kesulitan dalam mengelola waktu? Baik, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, baik tugas sebagai guru, kemudian ada tugas
sosial lainnya, dan menjadi kesulitan saya dalam menentukan waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan itu. Oke, baik. Jadi setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan rencana aksi nyata yang ingin Pak Arseli lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi nyata Pak Arseli yang ingin Pak Arseli lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Baik, saya berencana untuk membuat jadwal secara lebih terstruktur dan juga mungkin membuat skala prioritas hal-hal apa yang mungkin perlu saya selesaikan sesuai dengan tingkat urgensinya. Oke, baik. Jadi rencana aksi nyatanya jelas sekali ya Pak Arseli. Sekarang saya ingin tanyakan terkait rencana Pak Arseli untuk menjaga komitmen terhadap rencana aksi nyata yang ingin Pak Arseli lakukan. Kira-kira apa yang dapat membantu Pak Arseli untuk menjaga komitmen tersebut? Baik, saya mungkin akan mencoba membuat reminder untuk pengingat waktu bagi saya untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan juga akan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya ini. Oke, super sekali Pak Arseli ya. Terakhir pertanyaan dari saya, kira-kira bagaimana Pak Arseli akan bertanggung jawab terhadap komitmen untuk menjalankan rencana aksi nyata ini? Siapa saja yang dapat membantu Pak Arseli untuk menindaklanjuti rencana itu? Baik, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Oke, baik. Terima kasih untuk coaching ini. Bagaimana perasaan Pak Arseli setelah coaching ini? Baik, saya merasa kesulitan saya sudah bisa saya ada solusinya, dan mudah-mudahan depan tugas-tugas ini dapat saya selesaikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Arseli, sampai ketemu lain kali. Selamat siang Ibu Betty, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Pak Rufin, kabar saya baik. Puji Tuhan. Kita berharap kita tetap sehat ya. Ya. Baik, Ibu Betty, saya berterima kasih karena Ibu sudah menyediakan waktu untuk kita diskusi. Jadi untuk diskusi kita kali ini kita sama-sama membahas atau kita sedikit mengevaluasi hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi sebelumnya. Ibu Betty, bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi yang sudah Ibu lakukan? Baik, pada sesi coaching yang sebelumnya sudah saya lakukan, di mana Pak Rofin saya minta sebagai pengamat, saya merasa bahwa performa saya melakukan dengan baik pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga saya bisa melakukan mendengarkan aktif dengan baik, Pak. Baik, jadi Ibu merasa bahwa Ibu artinya sudah ada peningkatan ya, dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot atau dalam mengamati. Baik, kira-kira apa yang membuat Ibu merasa demikian? Baik, yang membuat saya sehingga merasa demikian dan merasa yakin bahwa saya mampu melakukan teknik coaching sesuai alurnya, dan juga saya menerapkan kompetensi teknik coaching, yaitu mendengarkan dengan seksama, dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih efektif, Pak. Baik, Ibu Betty, ya, artinya saya memberikan apresiasi karena Ibu Betty cukup percaya diri dalam artinya menurut Ibu Betty bahwa dalam diri Ibu sendiri sudah punya keterampilan itu. Baik, kira-kira apakah saya bisa berbagi sedikit tentang pengamatan saya ketika saya mengamati Ibu melakukan coaching tadi? Baik, boleh. Baik, minta maaf, artinya ini kita diskusi. Jadi menurut pengamatan saya bahwa setelah melakukan, artinya setelah saya mengamati tadi, saya melihat bahwa Ibu telah melakukan mendengarkan secara aktif, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sudah cukup berbobot dengan standar yang artinya sudah sesuai dengan standar yang kita tuju. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Pendapat saya
senang sekali Pak mendengarnya dan terima kasih atas umpan balik yang sudah Pak Rufin berikan. Baik, terima kasih juga. Namun begini Ibu, setelah saya melihat juga, berarti artinya ada beberapa aspek yang menurut saya masih sangat ditingkatkan. Misalnya ketika saya mengamati tadi, pada saat observasi tadi, saya memperhatikan bahwa ada hal-hal yang masih kurang, dan menurut saya Ibu harus bisa meningkatkan lagi. Bagaimana? Apakah artinya apa ini penilaian dari saya? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya paham Pak, itu karena saya masih dalam proses pembelajaran teknik coaching, namun saya berusaha Pak untuk meningkatkannya lagi. Baik, Ibu, terima kasih. Dari diskusi kita, artinya terlepas ada kemajuan-kemajuan, tetapi ada hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan. Kira-kira langkah konkret apa yang bisa Ibu ambil atau yang Ibu buat untuk meningkatkan performa di area yang masih kurang ini? Baik, tentu saja langkah konkret yang akan saya lakukan, saya akan belajar lebih intensif lagi, lebih fokus lagi pada kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan dengan aktif Pak. Ya, itu harapan saya, dan menurut saya itu langkah yang sangat baik. Dan menyangkut langkah-langkah ini sudah saya catat dalam form supervisi akademik. Ini yang terakhir nih Bu, apa yang Ibu peroleh dari proses diskusi kita ini? Baik, dari proses diskusi yang sudah kita lakukan ini Pak Rofin, saya merasa bahwa saya mulai memahami area mana yang perlu saya tingkatkan atau kompetensi mana yang perlu saya kembangkan, dan saya juga berterima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Pak Rofin berikan, sehingga saya harap bahwa ini bisa memberikan peningkatan dalam kompetensi teknik coaching saya. Ya, luar biasa Ibu Betty, dan itu juga menjadi harapan saya. Semoga dalam berjalannya waktu ke depan Ibu bisa terus berlatih, terus melakukan atau mencari referensi-referensi lain untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam melakukan coaching, sehingga besar harapan saya di saat nanti Ibu bisa menjadi seorang coaching yang luar biasa untuk peningkatan kualitas Ibu sendiri maupun untuk peningkatan kualitas teman-teman di sekitar Ibu. Amin, terima kasih Pak Rofin atas dukungannya dan juga harapan baiknya untuk saya. Sampai ketemu lagi Pak. Baik, terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu lagi. Ya, sama-sama Pak, terima kasih.